bertemu lagi dengan Ibu Ayu dan kali ini kita akan belajar materi struktur teks narasi atau disebut juga dengan cerita fantasi atau cerita imajinasi. Kompetensi dasar dari materi kita pada kesempatan kali ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dengan tujuan agar peserta didik dapat menentukan struktur teks narasi atau cerita imajinasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan ciri kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi dengan tepat. Nah, kita akan lihat apa saja struktur dari teks narasi atau cerita imajinasi tersebut. Struktur dari teks narasi yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Jadi ada 3 struktur teks narasi. Pada bagian orientasi biasanya berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan watak tokoh, dan pengenalan konflik. Pada bagian komplikasi, ciri isinya berisi hubungan sebab akibat sehingga di dalamnya muncul masalah sampai masalah tersebut memuncak. Pada bagian ketiga, yaitu bagian resolusi dalam struktur teks narasi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, setelah kalian memahami struktur dari teks narasi atau cerita imajinasi, mari kita perhatikan unsur atau ciri kebahasaan dari cerita imajinasi atau cerita fantasi. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu dalam cerita fantasi atau cerita imajinasi menggunakan kata ganti. Yang kedua, menggunakan kata pencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Dalam cerita fantasi atau cerita imajinasi, di dalamnya menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Selain itu, di dalam cerita imajinasi juga menggunakan kata sambung penanda urutan waktu dan menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, demikian tadi struktur dan ciri kebahasaan dari teks narasi atau cerita imajinasi. Selamat belajar dan selamat menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dari teks narasi atau cerita imajinasi. Terima kasih.